Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada malam ini yang diberikan kepada kami. Kami dari Ma'ruf dari Kediri. Yang kami tanyakan yang pertama yaitu bedanya antara Nur Muhammad, Nurullah dan Nur Ma'rifat. Yang pertama itu. Yang kedua, pada waktu Nur Ma'rifat itu oleh Allah diberikan kepada kita, pada diri kita yang dipilih, apakah pada waktu itu eksistensi kita masih merasa atau masih bisa melihat makhluk? Yang ketiga, dulu mana antara Nur Muhammad, Nur Ma'rifat dan Nurullah? Itu saja atas semua kejelasan atau penjelasannya saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak tak cadeti. Pertama, perbedaan Nurullah, Nur Ma'rifat, Nur Muhammad. Yang kedua tadi apa? Ketiga dulu mana Imam? Oh gini, ketika Nur Ma'rifat Allah nyalakan, apakah masih bisa melihat makhluk? Yang ketiga, dulu mana antara bainan Nurul Ma'rifat dengan Nur apa? Nur Muhammad. Pun pengertian yang sangat mendasar tentang Nurullah. Apa sih Nurullah? Cahaya Allah. Wujudnya cahaya Allah ya apa? Makhluk. Semua wujud makhluk itu disebut nurul. Wujud fisik nih lho Pak ya, kayak Korean iki Nurullah, rokok Nurullah, pulpen Nurullah. Wujud jenengan makhluk, kewan, wujud makhluk malaikat, semuanya itu Nurullah. Sedangkan Nur Ma'rifat dan Nur Muhammad hampir beda tipis. Beda tipis. Beda tipisnya letaknya di mana? Gini, kalau Nur Ma'rifat khusus cahaya yang tidak bisa kami sebut, wernane yo gak iso nyebut, tapi bisa jenengan raosake. Apalagi menggambarkan, nggak bisa. Lah, Nur Ma'rifat itu pasti akan datang dalam hati seseorang manakala hati seseorang itu sudah mengenal dan melaksanakan dzikir. Baru itu akan datang dan menyala. Sedangkan Nur Muhammad, wiji yang bersemayam di dalam hidup, ini hampir tipis, beda-beda tipis. Sebab jikalau Nur Ma'rifat itu tidak Allah nyalakan, gak nyoton Nur Muhammad. Cara bahasa dohir ngeten Mbak, bahasa biologi ya, Nur Muhammad itu las di dalam telur nih lho, wiji. Lah, Nur Muhammad ini nanti akan jadi Nurullah disebut Muhammad, yaitu wujudnya ayam iku Muhammad. Wujud jenengan ikilah Muhammad. Berasal sangka
Muhammad. Sel yang ada di dalam mani bapak kita itu loh, Nur Muhammad. Tapi jikalau jenengan sudah sampai pada nyatane Allah, nama-nama ini hilang. La farqa bainahum. Sudah nggak ada bedanya antara Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ma'rifat, nggak ada bedanya. Bagaimana jenengan bisa membedakan? Lawang adanya mung tunggal. Boten saged. Itulah yang kami sebut aku. Berarti selain aku sudah tidak ada. Innani, sesungguhnya aku, ana yo aku, iku Allah sing disebut Allah. La ilaha illa ana, ora ono pangeran, tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Nyun sewu, kalau sudah sampai ke aku, Allah gak ono nama, sifatnya yang gak ono keagungan. Nama hilang, sifat jamal, sifat kamalnya juga nggak ada. Nama wujudnya hilang, tinggal aku. Makanya dalam kategori kan Allah katakan, jangan kau menyembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Oleh sebab itu, fa'budni, nyembah sira ni ing ingsun, aku. Aqimis shalah, tegakkanlah salat semata-mata lidzikri. Tujuannya sadar diri kalau aku itu. Benar loh, lidzikri semata-mata untuk mengingatku. Aku mana? Nama Allah nggak ada. Nama Sang Yang Widi sudah nggak ada, Sang Yang Sekerta apapun sudah nggak ada. Terus nggak bisa kau sebut, biar gampang disebut terakhir makrifat aku. Udah, Quran ini nampakkan seperti itu. Tapi jikalau kita belum sampai dikatakan makrifat, ya masih ada bedanya, Pak. Sama dengan gini loh, Bu, kula tangklet Bu nggih. Bumbune jangan lodeh niku napa? Sebut. Laose wonten, ketumbar wonten. Sing pewedes bunter-bunter niku napa? Mboten nggih niku. Lho, si ana sebutan toh, karena belum jadi. Tapi kalau sudah jadi kuah lodeh, mana sebutan semuanya? Hilang toh. Sama dengan itulah, nggak jauh-jauh berbeda. Makanya ada istilah az-zuhad al-arif. Az-zuhad adalah golongan kita yang posisinya sedang berjalan menuju dan bertemu Allah. disebut Nur Muhammad, disebut Nurullah, disebut Nur Ma'rifat. Nek wis Ma'rifat, wis gak nyebut menengai. Ayo kapan-kapan ayo ngaji meneng-menengan ya. Lah meneng. Mari meneng langsung kabur dewe-dewe wis ngono. Pun itu yang pertama. Yang kedua, seseorang kalau sudah Allah letakkan di makrifat pada Allah, apakah masih bisa melihat makhluk? Rumus mengatakan, jikalau kau masih memandang apa yang menutupi matamu, maka kau tidak akan bisa memandang di balik apa yang menutupi itu. Dikatakan kau akan bisa melihat di balik sesuatu yang menutupi, itu syaratnya yang menutupi harus fana, harus hilang. Ini konteksnya dalam ainul basiroh. Mata hati sampai sudah tidak pernah bisa memandang makhluk.
Kalau mata dohir isi mandang, paham Pak nggih? Mata dohir iki sik mandang wujude makhluk iku wujud. Tapi pandangan hati sampean ini sudah tidak memandang iku wujude makhluk. Boten, wis boten wonten. Semuanya wujudnya Gusti. Dibuka sifat ma'ani. Kan ada 7. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Masuk pada wahdaniyah. Ya, leresah, ma'aniyah nih. Masuk dalam sifat wahdaniyah, itu pengertiannya apa? Makna sawiji, suhudul wahdah fil kasroh. Banyak tapi tunggal. Orang satu jagat ini Pak, satu pun sidik jari nggak ada yang nggak ada. Tidak hanya bermiliar Pak, triliun tetap nggak sama. Wajah pun juga begitu, nggak ada yang sama. Ini berarti tetanda sifat sawijine Allah ada di situ. Tinggal Anda memandang makhluk apa memandang Allah. Tergantung. Ahli hijab memandang makhluk. Tapi ahli syuhud sudah tidak memandang makhluk. Wes. Yang ketiga. Apa gimana? Ini nomor 3. Tujuan duluan mana antara nur makrifat dengan nurullah. Pak, saat niki sampean tak hadapno satu pertanyaan. Dhisik pendi? Dhisik mana ungkreke Pak? Ngerti ungkrek nggih? Ya oh perek bahasane rek, iki kok kurang paham sampean. Dengan kekarepane Pak untuk ungkrek. Dhisik kekarepan. Nyun sewu sing durung balik ojo ngrungokno kowe. Kowe gak paham utawa jenengan sing dereng pernah nikah wis gak usah penting-penting dirungokno nih. Terutama sing duda wis lali sing duda. Wong tak takoni wis eco duda mawon anu Gus. Ya ampun. Nyun sewu kekarepan itu laksana nur makrifat yang Allah siapkan di dalam hati jenengan. Sebab antara cahaya dengan listrik ini nggak bisa dipisahkan. Niki misalnya cahaya dengan setrum itu nggak bisa dipisahkan. Loh, setelah cahaya ini datang, padang itulah yang dimaksud Nur Muhammad. Dhisik pundi? Nek miturut proses ono sing disiki, ono sing ngaren wis. Kalau menurut dari jalur hakikat makrifat, nek cara syariat nggih wonten prosesi wau. Nek cara pandangan kacamata hakikat ora ono sing disiki, ora ono sing ngareni. Tinggal kita menjawab dari arah mana. Padang itu ya apa toh Pak? Ya sembuh, ya ngene iki padang. Gambarannya padang ya apa? Ya ngene iki. Makanya tadi saya katakan, Pak, luwih dahulu mana ungkreke Pak kita dengan kekarepan untuk ungkrek. Pak, ya bahasanya sing lebih jelas dipaham orang luar Jawa ya Pak. Gini, kita punya orang tua,
ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita itu ingin memiliki anak. Untuk melakukan itu namanya apa, Pak? Hubungan suami wis ngoten mawon ya. Lebih dahulu mana kekarepan di dalam hati seorang ayah atau ibu dengan melakukan hubungan suami istri. Niki cara syariat gampang jawab. Ya luweh dahulu kekarepan. Loh, kalau seperti itu, kekarepan itu minangka nur makrifat, terus berlakunya hal itu minangka nur Muhammad. Sebab si disebut nur Muhammad wiji kang dumadi saklebete urip itu akan nyata manakala ketemu sel telur disebut ovum. Ngoten lho niki. Basa wis ketemu jadilah anak itulah disebut Muhammad. Bahasa hakikat disebut Muhammad. Gak laki, gak perempuan. Disebut Muhammad. Karena apa? Innama ana basarum mithlukum, disebut basar, manusia. Itulah yang dimaksud hakikatnya Muhammadur Rasulullah. Berarti obahnya, bergeraknya makhluk itu karena diutus Allah. Apa? Bergerak. Berarti perkara sing gerak ini ada sesuatu yang menggerakkan. Wis. Diturut-turut terus akhirnya sampailah jenengan pada alam ahad. Jawabannya semua itu enggak ada yang mendahului dan mengakhiri. Terus ya apa? Ya iki memang ngilmu hakikat itu kan supaya jenengan dadi wong sing bingung. Ya ta ya. Dengan kebingungan sampean ilah nanti akan mengakui sifat hambane kalau hamba itu sejatine Adam tidak wujud. Gusti Allah itu alim berarti kita bodoh. Nek Gusti Allah kuat berarti kita lemah. Itulah proses-prosesnya, Pak. Nah, berhubung kita mulai sejak kecil dididik ilmu perampasan atau ilmu perampokan sifat Allah. Wis mendapatan rampokane susah untuk melepaskan. Akhirnya semua diaku-aku. Padahal sudah sering dibaca la haula wala quwata illa billah. Padahal sudah diterangno sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semata-mata di situ terhalanglah hati kita dari nafsu di dalam diri masing-masing. Mekaten sekilas info. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin Nur atau Rifai ya. Muhammad Aminuddin Nur itu nama waktu kita baru masuk Islam kita diberikan nama Muhammad Aminuddin Nur. Untuk Rifai nama asli. Gus, alhamdulillah saya baru pertama kali ini hadir di pertemuan ini dan saya bersama istri hadir di sini. Di dalam proses perjalanan untuk bertemu Allah, itu yang saya lakukan adalah sudah hampir mulai tahun 2003 sudah saya laksanakan, Gus. Akan tetapi ternyata baru setelah saya melihat di channel YouTube itu baru tahu kalau itu sebenarnya adalah sebuah kunci untuk menuju ke Allah. Di dalam proses perjalanan itu kalau saya rasa saya mempunyai kunci dua, Gus. Yang satu sudah saya ketahui, yang kedua ini yang baru tahu ini kunci setelah saya melihat YouTube-nya Gus Muklakson. Oke, untuk ilustrasinya gini Gus, saya untuk mengenal Allah atau untuk ingin bertemu Allah itu ada 2 poin yang saya jalankan, yaitu yang pertama wal awalu wajibu alal insa ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah, dan surat Al-Maidah ayat 35.
Nah, definisi makrifat yang saya rasa itu adalah mengenal, Gus. Jadi prosesnya adalah melalui sholat. Yaitu ya sholat hajat, Gus. Itu kuncinya. Di dalam proses itu ternyata di dalam kholwat itu saya menggunakan dzikir siri, Gus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena di dalam proses kholwat itu dengan sendirinya berhenti, terletak maupun diletak untuk selesainya. Yang saya maksud itu, Gus, terletak itu dengan sendirinya ada apa-apa dari Allah. Itu pun sudah, karena prosesnya adalah perjalanannya adalah untuk mencari kesucian. Dengan niat sengaja aku sholat hajat untuk membersihkan diriku dari segala dosa dan karma, gitu, Gus, prosesnya. Nah, di situ memang diproses, Gus, dalam kholwat itu. Mungkin ketika kita dalam proses perjalanan sering melihat mata itu seakan-akan seperti tusuki jarum, dan mulut kalau itu. Nah, tapi saya menggunakan dzikir, karena kadang-kadang di dalam proses kholwat itu sebentar dan lama. Setelah yang saya lakukan itu kalau sebentar, Gus, saya karena nikmat, sudah kholwat, waktu kholwat itu nikmat, Gus, saya lanjutkan dengan kholwat berhenti tanpa ucap, Gus. Saya diem aja merenungi bahwasanya ini ya ternyata apakah ini kuncinya, tapi saya tidak tahu ya, saya lakukan itu. Makanya tadi saya sampaikan ada 2 kunci kalau begitu saya dalam proses perjalanan saya ini. Ternyata alhamdulillah, Gus, dari lubuk hati yang paling dalam, alhamdulillah selama ini yang saya cari telah kita dapatkan, karena sangat sulit sekali saya mencari ini bagaikan jarum di atas tumpukan itu. Dan saya meyakini bahwasanya inilah ada seorang pembawa kebenaran, suara-suara kebenaran yang saya temukan pada saat ini. Nah, di saat itu loh, Gus, saya habis dari merenung, setelah saya mengamalkan Sirrul Asrar ini, yang ketemukan kok setelah itu kok terus. Jadi seolah-olah perjalanan kita itu ketemu semua, Gus. Adalah alhamdulillah dengan ini. Itu aja, Gus, ini sekedar refleksi. Terus yang saya ingin bertanya, Gus, di dalam proses perjalanan saya juga sering menyantuni yatim piatu, Gus. Mohon maaf ini ya. Hakikatnya itu gimana, Gus, untuk penyantunan yatim piatu dan teknisnya bagaimana di dalam pelaksanaan secara hakikatnya? Itu aja, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakta di lapangan sejak terbunuhnya Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin, kita yang disebut salik atau zahid, orangnya disebut mujahid, wajahidu fi sabilihi, orang yang berjalan mencari kebenaran. Kebenaran maksudnya adalah orang yang berjalan mencari, mendekat, bertemu terhadap Tuhan yang sebenarnya. Mulai tahun itu, Pak, susahnya setengah mati. Jangankan untuk menemui, memahami dari sebuah thariqah atau jalan, ngelmunya di situ serba dirahasiakan. Disitulah akhirnya kita ketika saat menjalankan teori dzikir sirri di dalam sholat hajat dan lain sebagainya, tidak tahu kalau ini kunci, tidak tahu kalau ini mendekati kebenaran. Tapi setelah ilmu dan thariqah itu digelar, memandang, memahami tentang hukum hakikat yang sebenarnya, walah berarti biyen yo dulu itu aku yang ngalami iki. Tapi belum mengerti pada saat itu karena belum terbukanya satu ilmu.
tapi sudah melaksanakan. Dan itu seluruh pelaku salik itu seperti itu, Pak. Mengapa demikian? Nyun sewu, kita yang hidup di zaman ini, pernahkah diceritakan bagaimana wafatnya Rasulullah? Bagaimana wafatnya khalifah selain Sayyidina Ali? Nggak pernah toh? Sedone sebab apa secara syariat? Belum pernah diceritakan dengan cerita yang sahih. Terkesan ditutup. Cuman hanya Sayyidina Ali inilah yang terkenal kejadian Karbalak niku yang diceritakan. Yang jelas kalau boleh saya ceritakan, walaupun itu tersimpan dalam-dalam kerahasiaannya, beliau khususnya para sahabat tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, sedone ya napa? Diracun. Mana dimediakan? Nggak pernah. Beliau-beliau menyampaikan hal itu, resikonya memang begitu. Loh, itu sudah saya mal. Masuk di dalam tahun 2000 sudah kami perhitungkan resiko konsekuensi jikalau isine Quran sing nggak bisa dibaca. Dulu kan Quran itu regenerasi akhirnya bisa dibaca. Awalnya itu bengkak-bengkok, ora enek harokate lan sak pituruti lah gitu toh. Saya paham dan saya tahu resikonya jikalau kebenaran itu, jikalau kami buka resikonya bla 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 bla. Paling tidaklah kami itu dituduh membawa ilmu yang sesat. Zil mudhil, sesat dan apa? Saya ridho, saya ikhlas. Tapi apa saya tega melihat kahanan ruhania umat manusia dalam keadaan gelap gulita? Dari awal itulah Pak, resiko apapun yang amat berat tetap kami terjang. Sebab saya sendiri memegang satu ayat, walau karihal musyrikun, walaupun kami dibenci, walau karihal kafirun, walaupun kami difitnah dan lain sebagainya, tetap wala tayasu fi roihillah, janganlah kau mandek dan berputus asa dalam hal penyampaian ini. Apa sih Pak yang ku cari di dunia? Apa? Ada. Dunia, garwa, anak, kehormatan. Toh pada akhirnya kita semua akan tinggalkan. Makanya Allah mengingatkan saya di dalam surat Al-Qasas itu. Wattaqi fima ataqallah darul akhirah. Bangunlah terlebih dulu. Openono hubungan hatimu langsung terhadap Allah. Itu yang harus kau utamakan. Walatan sanasi baga minat dunia. Sekalipun kau di dunia dikasih Allah bagian, jangan kau tinggalkan. Akhirnya kula nggih garwa, nggih kula nggih nganak, kula nggih mergawe lan sak piturute. Tapi pada akhirnya semua itu ditinggalkan. Satu yang tidak bisa kita tinggalkan, darul akhirah. Inilah hidup kekal. Makanya orang kalau sudah masuk di situ,
aku yakin dia rindu untuk mencapai klimak di dalam alam musyahadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Awal memang si salik itu harus ada keinginan di dalam hatinya untuk bertemu Allah. Makanya disebut salik atau disebut az-zahid, az-zahidun. Itu di situ. Dan ini Allah tanamkan di dalam hati Rasulullah. Liman kana yarjullah. Ini termasuk teladan Rasulullah loh ya. Rasulullah memberikan teladan terhadap kita terkait keinginan hati untuk kembali bertemu Allah. Liman kana yarjullah. Yarjullaha. Sekarang tinggal pertanyaannya, siapa manusia yang hatinya ingin berjumpa pada Allah? Siapa? Ternyata jawabannya adalah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itulah mereka ketika saat menerima risalah Allah yang disampaikan Rasulullah di jalur dinut tauhid atau ilmu sejati atau mohon maaf ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Allah dan melaksanakannya. Itu mereka. Selain daripada itu, golongan itu enggak mungkin, Pak. Makanya jangan heran, orang yang sudah ada dalam hatinya ingin bertemu Allah, wegah ning dunya. Ngerti wegah? Napa bahasa Indonesia wegah? Capek. Bahkan dikisahkan bapakipun Syekh Abdul Qadir Jailani toh capek ning dunya. Padahal beliau itu bergelimangan. Sing bener gelimangan apa gelimpangan, Pak? Dunya. Saya sering nyebut gelimpangan lah ngono. Nggih mohon maaf. Bergelimangan kemewahan dunia. Dia inginnya lekas kembali kepada Allah, artinya secara fisik roh iki terbebaskan dari cengkraman jasmani. Akhirnya mencanangkan menjatuhkan diri dari pohon yang amat tinggi. Tapi berhubung Gusti Allah tidak mengharapkan nyun sewu, cor ibarat takdir belum waktunya, akhirnya di bawahnya beliau ada manuk emprit peking itu rombongan menahan. Akhirnya dia tidak langsung jatuh ke bumi. Kalem-kalem ngoten. Akhirnya dengar toh sayumbara dari satu negara atau kerajaan bahwasanya raja itu punya anak yang cantik. Udah nggak ada yang mandingi cantiknya, tapi satu negara, satu kerajaan, rakyatnya takut untuk mencintai. Mengapa takut? Jangankan untuk nikah, ketemu seneng langsung dia mati. Sing seneng lo langsung mah? Nggak takut dong? Takut. Karena apa? Kadung hati kita itu kebelenggu dengan gelimangan kemewahan dunia. Sampeyan tanya, ini gak percaya, orang-orang yang kaya raya, sebab apa kayanya terserah. Apa kayanya karena bisnis pertanian, atau kayanya karena bisnis mohon maaf jadi makelar, atau kayanya ono to makelar iku sing kaya kan wonten. Kadung tauruh jalannya makelari tanah ngono nyantol ae. Ada kayanya karena jabatani, kaya karena usahane. Sampeyan tanya, Pak, Bu, sampeyan mboten kepingin mati ya? Sampeyan tanya. 100% tak jamin lho, nek iso sehat padahal sudah jelas
Allah naskan di dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul. Loh. Tapi mengingkari atas ayat itu. Karena apa? Karena beliau-beliau itu di dalam hatinya nggak ingin berjumpa pada Allah. Hanya itu jawabannya. Hanya itu. Sehingga kemana-mana pun mesti takut. Apalagi numpak pesawat, Pak. Jangan-jangan kok pesawatnya kentean solar. Kadang-kadang ya, kita naik pesawat, itu kan grenjel lah ngono. Ngono wis kaget. Apalagi pramugari ini ngomong, Pak, niki cuacanya ekstrim. Mohon berdoa semuanya. Loh, jantungan, Pak. BS tuh. Jantungan. Tapi bagaimana posisi ruh yang betul-betul ingin berjumpa Allah? Matek saiki, matek besok, ya podo. Akhirnya beliau apa? Mendatangilah satu kerajaan yang punya anak atau putri yang tadinya nggak ada yang berani untuk menikahinya. Beliau dengan harapan biar lekas mati. Singkat cerita, beliau itu mulai dari suka nador itu bertemu. Nador bertemu, pandang-pandangan. Sampai khidbah berarti melamar. Sampai akdu nikah, mboten mati-mati. Sak kerajaan iku heran, ini manusia apa genderuwo? Nah, pertanyaannya gitu, jin apa piye ini? Ternyata Pak, ketetapan Allah beliau sedo itu setelah menanamkan janin si Rijal itu terhadap putri itu, akhirnya jadilah putra namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Singkat cerita seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Memang benar Pak, di masa jenengan sebelum tahun 2014 itu nggak ada yang berani Pak dari sisi manusia untuk menyampaikan tentang kunci untuk masuk di makrifat Allah, apalagi dengan suasana umum terbuka gini, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Akhirnya kita sebagai pelaku salik sebetulnya sudah ngalami perjalanan itu, tapi ora dong. Karena nggak paham, oh ternyata kami dulu sudah membawa sirul asro, cuman nggak ngerti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, keterbukaan publik mulai tahun 2014 cocok ketetapan Allah di dalam surat Toha ayat 14. Kita buka surat Toha itu surat yang ke-14 ke surat 20 ayatnya ayat 14 berarti 2014. Di situ Allah katakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri, untuk membahas tentang aku yang pernah dibahas oleh Al-Halad, Sayyidina Ali, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Rasulullah. Indonesia adalah Syekh Siti Jenar. 2014 inilah semuanya bisa keterbukaan. Mulai saat tahun itulah saudara saya yang selama ini ketakutan ketika mengamalkan ilmu sejati ini sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Karena apa? Saya katakan apa yang terkandung di dalam pendidikan ilmu sejati ini ilmu itu adalah terjemahan dari risalah tauhidiyah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman berhubung kita umat Islam khususnya di syariat
belum pernah mendengarkan hal itu, akhirnya mengatakan ajaran itu ajaran wis. Ingat, ibadah ada macam dua. Ibadah yang dilakukan oleh jasmaniah disebut ibadatul jawareh. Ini diatur di dalam hukum syariat. Yang kedua, ibadah yang dilakukan ruhaniyah, bahasa Jawane ati. Ini ditata di dalam ilmu sejati atau ilmu ketuhanan. Inilah yang dibawa oleh nantinya oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diturunkan ke bumi, tujuannya meneruskan syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Syariat yang bagaimana? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, yang syariatnya mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Apa? Millata Ibrahima Hanifa, syariat yang bernuansa hakikat. Wis dunya dadi akhirat. Perilaku dohir dadi perilaku batin. Nggih niki pun jawabannya ada di sini. Jadi ternyata kita semuanya ketika belum mengerti tentang kunci, dulu sudah membawa kunci. Dan itu pun Allah sendiri yang memperjalankan panjenengan. Sekalipun Rasulullah juga begitu. Ketika Mi'raj, beliau juga ngerti. Ketika masuk di dalam alam kasaf, iki piye, ngelmune piye, sampai ke alam musyahadah. Akhirnya pulang-pulang membawa wahyu sholat 5 waktu. Wakumu lillahi qanitin. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertanyaannya hakikate yatim iku piye? Yatim iku apalagi yatim penatu, nggak punya pak, nggak punya ibu. Iku gambarane ya nopo? Hakikate yatim piatu. Seseorang yang tidak punya prinsip ruhaniyah, yang terbelenggu di dalam belenggunya hawa nafsu. Minta tolong siapa? Padahal yang bisa menolong cuman urip di dalam diri Anda yang disebut Allah wujudnya. Berhubung belum kenal, inilah Pak yang disebut yatim piatu itu. Sebetulnya perlu yatim piatu dikasih, artinya perlu umat manusia itu didatangkan pendidikan tauhid. Sebab dengan begitu nanti dia akan mengenal jati diri. Man arafa nafsah, barang siapa yang sudah mengenal dirinya itu siapa. Maksudnya urip ning awak iku sopo, bukan sopo jasad niki lho Pak. Hidup yang ada diri kita yang selama ini kita aku. Siapa yang sudah tahu sejatine urip ning awake, faqad arafa rabbahu, maka betul-betul dia akan kenal Tuhannya. Loh ini loh, antara urip dengan Tuhannya ini sama, maksudnya sama. Setelah jenengan ini melaksanakan nafi isbat, peniadaan akunya diri makhluk, maka muncul keakuan diri Allah. Inilah yang kami maksud, jenengan ini wajib meninggalkan perkara selain Allah. Caranya sederhana tadi. Udah, kalau sudah tahu caranya berzikir sirul asrar, laksanakan. Mekaten. Ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu, kantos Ibu.
Pun boten enten Bu. Pak E tasih wonten? Cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mulai awal sampai akhir apa ilmu yang sudah disampaikan. Belajarlah hati memandang bahwasannya yang mendidik kita, yang mengajari kita, yang mentaklim ilmu terhadap kita semata-mata adalah Allah. Pujalah dia, pujilah dia, sembahlah dia dengan cara ini wajah tu wajah. Hadapkanlah wajah ruhaniyah jenengan, datang hidup di situ dengan rasa. Hanya dengan rasa inilah cara untuk menyambungkan antara ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat terhadap keluarga kita dan anak putu ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.